Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini merupakan serangkaian dari kegiatan aksi nyata modul 1.4. Dari video yang kali ini adalah implementasi dari materi keyakinan kelas. Maka di video ini saya menyajikan tentang dokumentasi proses pembentukan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di kelas saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cici Andriani, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Sungai Penuh. Fasilitator saya adalah Bapak Dr. Andes Dwi Sutrisno dan pengajar praktik saya adalah Bapak Hadi Sutrisno, SPD. Sebelumnya mari kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah fondasi dan arah tujuan sebuah kelas dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Dengan nilai-nilai kebajikan, murid akan lebih termotivasi dari dalam. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Berikut ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas saya. Selamat menyaksikan. Sudah siap? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 7D. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat dari apa? Nih, dari peraturan kelas. Satu kelompoknya bawa ke sini, satu orang untuk mengambil keynote. Ke sini dulu. Siapa? Kelompoknya itu siapa? Sudah dapat semua? Satu. Kalau kurang nanti misalnya, kami punya peraturan yang lain yang belum ditulis. Boleh minta ke ibu. Ya, untuk sekarang masing-masing orang dalam kelompoknya tulis satu peraturan sekolah yang berbeda-beda. Jangan satu kelompok itu tulisnya satu aja peraturan, kan banyak peraturan sekolah kita ya. Banyak nggak peraturan sekolah kita? Nah, diingat, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Apa saja peraturan-peraturan di sekolah atau di kelas kita yang kamu akan tulis di sticky note-nya masing-masing. Sudah? Bisa? Paham tidak maksud ibu? Paham ya? Tulis masing-masing. Tapi kata ibu tadi, ubahlah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Misal, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif karena ada kata tidak di situ. Itu udah kalimat negatif. Maka kita ubah dia menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya? Tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Itu cara mengubahnya. Yang penting yang ditulis di situ kamu adalah kalimat-kalimat yang positif saja. Misalnya, tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Ubah jadi kalimat positif bagaimana? Diam di dalam kelas. Berjalanlah dengan baik di dalam kelas. Ada kita cara mengubah. Paham ya? Paham? Ibu bantu kamu untuk berdiskusi atau curah pendapat di dalam kelompok kamu masing-masing selama lebih kurang 20 menit. Oke, yang penting dalam satu kelompok tidak boleh ada yang sama. Ya, semuanya berbeda peraturannya. Peraturannya kan banyak. Ya, masa kamu satu kelompok 5 orang tapi peraturannya sama semua kan enggak. Oke, paham ya? Kalau ada kesulitan atau tidak tahu lagi peraturan yang apa, diskusikan lagi. Paham ya? Kalau kurang, boleh minta ibu lagi. Oke, ibu kasih waktu 20 menit.
yakin, silakan mulai mengerjakan. Iya dong, bentar. Oke, waktu diskusinya 10 menit lagi. Ya, sudah kalian sudah selesai diskusi dengan satu kelompok. Lihat tadi ada yang sampai dapat 10, 20 peraturan. Satu orang tuh. Ada yang 15 orang. 12 satu orang. Berarti banyak sekali peraturan-peraturan di sekolah kita ini ya. Tapi kita tidak membuat peraturan sekolah, yang kita buat adalah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Peraturan berbeda sama keyakinan. Kalau peraturan itu bersifat memaksa, kalau keyakinan kelas itu yang kamu yakini sendiri dalam diri kamu masing-masing. Oke, setelah ini kita akan melihat hasil dari curah pendapat kelompok kamu, kompetensial di sini. Ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 secara bergantian tempel di sini. Setelah itu, Ibu akan bacakan dan kita akan buat rangkumannya. Apa saja keyakinan kelas kita yang bisa kita sepakati bersama. Oke, nah, Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan tempel hasil diskusi kelompok kamu tadi di depan. Nah, silakan tempel. Semuanya juga boleh. Tempel. Letakkan aja. Lagi. Terus. Oke. Ayo. Boleh taruh aja di sini. Masih ada kelompok 1? Masih? Nggak ada lagi. Oke, kelompok 2. Dan belakang sampai 2 kertasnya saking banyaknya dia dapat. Oke. Masih ada kelompok 2 enggak? Oke. Kelompok 3 silakan. Tidak apa-apa. Boleh saja. Taruh aja nanti kita diskusikan. Oke, welcome. Baik, kelompok 4. Kelompok 4. Silakannya bukan itu. Nah, silakan. Kelompok 4. Terus, nggak apa-apa, di mana saja. Boleh, silakan. Tempel di atas itu masih ada yang kosong. Nah, tempel. Wah, banyak kelompok 5. Kelompok 5 ada lebih kurang 8 kertas. Kelompok 5. Oke. Dan inilah hasil dari curah pendapat yang kamu lakukan di dalam kelompok kamu. Kita bacakan ya. Kita bacakan. Ibu tidak tahu ini dari kelompok mana saja, tidak tahu. Kita bacakan salah satunya. Ini, misalnya yang ini. Membuang sampah pada tempatnya. Peraturan sekolah ya. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Bersahabat, apa ini? Bersahabat dengan semua teman. Bagus. Tidak mencoret dinding dan meja. Bagus. Ini ada lagi yang menulis. Apa ini? Baju masukkan di dalam.
bagus. Hari Senin harus pakai topi dan dasi. Kamu tahu nih peraturan sekolah, kamu tahu. Ini lagi. Disiplin dalam belajar, menjaga kebersihan sekolah, bertata krama dan sopan santun. Itu bagus. Lanjut, ini ada lagi yang nulis. Mengikuti apel pagi, makan di jam istirahat, piket saat pulang. Nah, kamu tahu kan peraturan sekolah kita banyak nih, betul. Kalau kamu melakukan semua peraturan ini, nah, itu amanlah sekolah kita. Kelas kamu amanlah satu-satu. Ya kan? Karena kamu tahu sendiri, kamu tahu kan ini ya. Tahu ini peraturan sekolah? Tahu, tapi yang kamu tidak, yang nanti kita akan membuatnya adalah keyakinan kelas. Dan ini lagi. Oh, detail sekali kamu buatnya. Terus, makan pada jam istirahat, bergotong royong, duduk dengan tenang dan tertib. Nah, ini kamu buat sendiri peraturan sekolahnya. Ya, menurut Ibu hasil dari kelompok kamu ini sudah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita kumpulkan semua peraturan-peraturan kelas ini menjadi beberapa nilai-nilai kebajikan. Tahu nggak nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan tahu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kamu yakini. Itu nilai-nilai kebajikan. Misalnya, saling menghormati, itu nilai kebajikan. Toleransi, bergotong royong, saling menjaga, berkomitmen terhadap waktu, itu namanya nilai kebajikan. Maka peraturan-peraturan sekolah kita ini akan kita gabung menjadi beberapa nilai kebajikan. Ya, contohnya yang bisa kita gabung. Semua siswa wajib melaksanakan tugas piket. Itu termasuk nilai kebajikan yang mana? Oke, kita sudah membuat peraturan kelas bersama dengan teman satu kelompok kamu. Nilai kebajikan yang kamu yakini ada berapa? Ada 7 atau 6? Ada 6. Yang pertama Rapa. jawab, yang kedua hormat, yang ketiga bekerja, 4 diterima, yang kelima keamanan, yang keenam itu nilai-nilai kebajikan yang diakui secara umum, secara universal, itu namanya kebajikan. Nah, sekarang kita lihat dari yang kamu tulis ini. Yang kamu tulis ini masuk ke dalam nilai kebajikan yang mana? Oke, kita mulai dari yang di atas ini. Dari sini dulu. Semua siswa wajib melaksanakan tugas piket. Itu termasuk yang mana di antara 6 tadi? Yang mana? Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Ya, piket itu berarti kita bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Kesehatan, ya, masuk ke dalam kesehatan. Nilai kebajikan kesehatan. Membuang sampah di tempat sampah. Kesehatan. Ya, berarti sudah 2 kesehatan, nanti kita kumpulin jadi 1, kesehatan sama kesehatan, kebajikan tanggung jawab sama tanggung jawab, ya. Kemudian apalagi yang lain tuh, keamanan dengan keamanan, hormat dengan hormat, sampai kita dapat poin-poin yang mau kita tulis sebagai keyakinan kelas kita. Nah, lalu yang ketiga, tidak mencoret dinding dan meja. Apa itu? Keamanan. Kebajikan yang mana? Tidak mencoret. Berarti mana di antara itu? Tanggung jawab, hormat, gitu loh. Bekerja, Bertanggung jawab. termasuk ke dalam nilai kebajikan hormat. Artinya kita saling menghargai lingkungan. Nah, itu maksudnya hormat. Ya, itu berarti masuk ke dalam hormat. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Hormat, betul. Datang tepat waktu. Komitmen atau bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Ya, hormat juga bisa. Kemudian ini hampir sama banyak lagi. Dilarang makanlah di saat jam istirahat.
kesehatan. Kita harus makan menjaga istirahat, ya kan? Kemudian uanglah sampah pada depannya. Kesehatan. Lalu tidak ribut saat jam pelajaran. Apa ada yang di situ? Keamanan ada. Nah, termasuk keamanan. Lagi, meja harus rapi. Kewajiban. Meja harus rapi. Apa? Bekerja, bisa juga komitmen atau bertanggung jawab. Lalu membawa perlengkapan belajar, tanggung jawab, betul. Mana suaranya yang lain? Lalu bersahabat dengan semua teman, hormat, ya, itu berarti kita saling menghargai. Apa lagi? Bertata krama dan sopan santun. Kewajiban. Hormat. Uang harus sudah mengumpulkan juga. Baju harus dimasukkan. Kewajiban. Apa itu? Bertanggung jawab. Pikir dengan teliti. Bertanggung jawab. Memakai seragam dengan rapi. Bertanggung jawab. Ya kan? Meminta izin jika akan meninggalkan kelas. Nah, Begitu caranya. Berperilaku baik di kelas. Hormat. Siswa harus tunjuk jari bila ingin bicara. hormat. Hormat. Itu artinya kita saling menghargai, saling menghormati. Untuk yang nilai kebajikan hormat itu berarti kita saling menghargai. Tidak hanya kepada guru, kepada kamu sesama juga begitu. Tidak mengganggu teman, dia menghargai pendapat orang lain, itu termasuk ke dalam nilai kebajikan hormat. Kemudian apa yang termasuk dalam kebajikan bekerja? Misalnya bertanggung jawab, gitu ya. Misalnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kerjakan PR, mematuhi peraturan, itu namanya tanggung jawab. Itu sudah kita lakukan. Apakah kamu meyakini apa yang kamu tulis ini? Kamu yakini tidak apa yang kamu tulis? Kalau meyakini, itu kan buat sendiri dah. Ada yang itu tadi, misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu kesadaran kamu sendiri dah. Yang kamu buat itu tadi kesadaran sendiri. Iya, berarti keyakinan itu muncul dari dalam diri kamu sendiri. Oke? Keyakinan itu muncul dari dalam diri kamu, berarti kamu meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada dalam diri kamu. Ya tidak? Setuju? Setuju apa yang sudah kita bahas? Oke. Apa yang sudah kamu tulis dalam peraturan kelas kamu tadi sudah ibu kumpulkan menjadi satu, ya, poster seperti ini. Oh, sudah dibikin jadi seperti ini. Tidak dari mana, Bu? Dari hasil curah pendapat kamu tadi. Kamu kumpulin jadi satu, kita bikin seperti ini. Ya, kamu yang membuatnya seperti ini. Ini di mana ibu dapatnya nih? SMP Negeri 4 Sungai Penuh. 1. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. 2. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu, pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. 3. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. 4. Amanah. Kami meyakini bahwa sangat penting menjaga supaya suasana kelas tetap kondusif, saling menjaga kekeluargaan dan bergotong royong. 5. Kesehatan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri, memelihara kebersihan lingkungan, dan berupaya hidup bersih dan sehat. Setuju oleh seluruh. Ada dengar yang disampaikan Pak Is tadi? Keluar sendiri itu tadi. Apakah kamu setuju? Setuju tidak? Kalau setuju kita akan tanda tangani bersama. Setuju atau tidak? Berarti kalau sudah menyetujui ada konsep, bukan konsekuensi ya, ada hal yang harus kamu bertanggung jawabkan, ya
Kamu setuju berarti kamu meyakini. Meyakini berarti setuju. Oke, kita setuju? Setuju semua? Setuju? Oke, ibu akan tempel di mana ya yang paling. Tidak, kok lagi ya Bang? Oh, Ini tempel, iya Pak. tak tahu. Itu coba yang tak. Betul. Mesin lem pasang lem di bawah. Kita menandatangani. Siapkan pena. Ayo, bentar lagi. Ya. Oke, bagus. Iya, lanjut. Tekanannya. Nah, gimana saja kamu mau? Nanti direkatkan pakai itu ya. Mau. Nggak bawa yang rekap. Nanti aja nanti. Dah, lanjut. Besar. Ada besar. Oh, betul. Itu tapi bagus. Sudah enggak? Depan. Gantian dengan kawan. Ya, lagi. Lanjut. Bawah sini juga boleh, di mana saja boleh. Lagi, kelompok 3. Kelompok 3. Betul lah. Besar-besar dan kecil. Setelah kegiatan pembentukan keyakinan kelas selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan ini berguna agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas. Maka, selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap kegiatan dengan berbagai kegiatan. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti atau tabel T. Tugas guru dan bukan tugas guru, tugas murid dan bukan tugas murid. Selanjutnya, kita bisa menyaksikan video testimoni siswa setelah membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Kiraliza. Menurut saya, apa yang kami lakukan hari ini sangat menyenangkan dan penuh arti. Sebelumnya saya tidak tahu tentang keyakinan kelas saya. Saya hanya tahu tentang peraturan kelas yang mengatur perilaku sehari-hari kami. Tapi setelah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, saya juga ikut berkontribusi menyumbang ide untuk keyakinan kelas saya. Saya merasa keyakinan kelas yang kami bentuk hari ini sangat bermanfaat dan menjadi dasar kami saat melakukan pelanggaran atau kesalahan. Setelah kami dibimbing ibu guru membentuk keyakinan kelas, saya menjadi tahu bahwa keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas membuat kami akan dihukum jika melakukan pelanggaran, tapi dengan keyakinan kelas kami memahami apa tujuan mulia dari keyakinan yang dibentuk. Menurut saya, sangat penting membuat keyakinan kelas, karena saya merasa apa yang dibuat merupakan nilai yang saya yakini, sehingga saya akan selalu menjaga apa yang saya yakini. Setelah saya melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di kelas saya merasa bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Kegiatan tersebut menjadi dasar atau fondasi bagi murid dalam berperilaku. Karena yang dibuat adalah keyakinan mereka sendiri. Tentu saja mereka tidak mau melanggar keyakinan yang telah mereka susun sendiri. Jadi diharapkan dengan pembentukan keyakinan kelas ini,
siswa akan merasa bahwa pelanggaran yang akan dia lakukan berarti melanggar keyakinan yang telah dibentuknya sendiri. Keyakinan kelas ini sangat bermanfaat dan sangat positif, sehingga sangat penting diterapkan atau dilakukan di setiap kelas di seluruh sekolah. Terima kasih. Demikianlah salah satu implementasi saya terhadap salah satu materi yang ada di dalam modul budaya positif. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.